Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang teori Marxian Erich Fromm. Struktur kepribadian. Fromm memusatkan kondisi sosial dan kultur yang mempengaruhi proses perkembangan karakter dan pemuasan kebutuhan dasar serta eksistensi manusia. Hal ini berbeda dengan Freud yang menekankan faktor biologi. Fromm menyebutkan kepribadian yang sehat adalah yang berorientasi produktif dan yang tidak sehat adalah berorientasi non-produktif. Kemudian teori Erich Fromm mengenai watak manusia mengakui asumsi transmisi kebudayaan dalam hal membentuk kepribadian tipikal atau kepribadian kolektif. Namun, Fromm juga mencoba menjelaskan fungsi-fungsi sosiohistorik dari tipe kepribadian tersebut yang menghubungkan kebudayaan tipikal dari suatu kebudayaan objektif yang dihadapi suatu masyarakat untuk merumuskan hubungan-hubungan secara efektif. Suatu masyarakat perlu menerjemahkannya ke dalam unsur-unsur watak dari individu anggotanya agar mereka bersedia melaksanakan apa yang harus dilakukan. Fromm juga menyebutkan dan menjelaskan 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat dewasa ini, yakni yang pertama tipe reseptif, yaitu mengharapkan dukungan dari pihak luar. Yang kedua eksploitasi, memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Yang ketiga penimbuhan, suka mengumpulkan dan menimbun barang suatu materi. Yang keempat tipe pemasaran, yaitu suka menawarkan dan menjual barang. Yang kelima tipe produktif, karakter yang kreatif dan selalu berusaha untuk menggunakan barang-barang untuk suatu kemajuan. Yang keenam, tipe nekrofilus biofilus. Nekrofilus adalah orang yang tertarik dengan kematian, sedangkan biofilus adalah orang yang mencintai kehidupan. Fromm juga mengemukakan bahwa bila masyarakat berubah secara mendasar, sebagaimana terjadi ketika feodalisme berubah menjadi kapitalisme atau ketika sistem pabrik menggeser tenaga tukang, perubahan semacam itu akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam karakter sosial manusia. Persoalan hubungan seseorang dengan masyarakat merupakan keprihatinan besar Fromm. Menurut Fromm, ada validitas proposisi berikut. Yang pertama, manusia mempunyai kodrat esensial bawaan. Yang kedua, masyarakat diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kodrat esensial ini. Yang ketiga, tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi manusia. Dan yang keempat, eksistensi manusia adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu. Kemudian, kondisi eksistensi manusia. Pertama, dilema eksistensi. Mengikuti filsafat dualisme, semua gerak di dunia dilatar belakangi oleh pertentangan dua kelompok ekstrim, tesa dan antitesa. Pertentangan itu akan menimbulkan sistensa, yang pada dasarnya dapat dipandang sebagai tesa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan manusia. Pada umumnya, kebutuhannya diartikan sebagai kebutuhan fisik yang dipandang menurut Fromm sebagai kebutuhan aspek dari kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan manusia dalam arti kebutuhan sesuai eksistensi sebagai manusia menurut Fromm meliputi dua hal kelompok kebutuhan. Pertama yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu menjadi otonom yang terdiri dari kebutuhan relatedness, rootedness, transcendence, unity, dan identity. Kedua, kebutuhan memahami dunia, yaitu mempunyai tujuan dan manfaat. Sifat unik manusia yang terdiri dari kebutuhan frame of orientation, frame of devotion, existential simulation, dan effectiveness. Yang pertama ada kebutuhan kebebasan dari keterikatan, kebutuhan relatedness atau kebutuhan keterhubungan, kebutuhan mengatasi perasaan sendiri dan terisolasi dari alam dan dari dirinya sendiri. Kebutuhan untuk menggabungkan dengan makhluk lain dan dicintai menjadi bagian dari suatu keinginan irasional untuk mempertahankan hubungan pertama, yakni hubungan dengan ibu, kemudian diwujudkan ke dalam perasaan solidaritas dengan orang lain.
Lalu ada rutinitas atau keberakaran. Keberakaran ini merupakan kebutuhan yang memiliki ikatan-ikatan membuatnya merasa nyaman di dunia akan dorongan yang normal pada semua orang, individual maupun kolektif, yaitu ada 3 mekanisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipologi sosial, yaitu karakter sosial dan karakter masyarakat. Yang pertama mengenai karakter sosial. Menurut Fromm, karakter manusia berkembang berdasarkan kebutuhan pengganti insting kebinatangan yang hilang ketika mereka berkembang tahap demi tahap. Binatang tingkat rendah sejak lahir diatur oleh instingnya. Bayi manusia lahir tak berdaya sekaligus dengan insting minimal. Yang pertama, jadi manusia harus belajar bagaimana bertingkah laku. Lalu juga karakter yang berubah-ubah lintas waktu membuat manusia mampu berfungsi di dunia yang terus-menerus memberi stimulus tanpa harus berhenti memikirkan apa yang harus dikerjakan. Contohnya, orang yang hemat tidak perlu berpikir apakah uangnya akan disimpan atau dibelanjakan. Lalu juga dikatakan orang itu sebagai insting otomatis akan menyimpan maupun menghemat dari suatu hal tersebut. Juga menurut Fromm, karakter berkembang dan dibentuk oleh social arrangement, yaitu peraturan sosial di mana orang itu hidup, di mana ini mirip dengan Freud, tetapi karakter itu bukan dihasilkan oleh penyalur energi seksual masa kanak-kanak, tetapi dihasilkan dari tekanan sosial untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Fromm membedakan menjadi 2 karakter sosial dalam pasangan, yaitu productiveness dan non-productiveness. Productiveness ini yaitu hidup yang berorientasi positif. Juga non-productiveness ini orang yang hidup berorientasinya negatif. Lalu selanjutnya ada karakter masyarakat. Fromm mencoba menjelaskan model masyarakat dengan pendekatan sejarah. Orientasi reseptif pertama dikembangkan dengan masyarakat kuno dengan kekuatan feodal tuah buruh. Orientasi eksploitasi dikembangkan pada abad 18 sampai 19 dalam konteks mentalitas perampok dan penguasaan daerah korupsi. Orientasi hoarding atau menimbun dikembangkan bersama-sama dengan orientasi ekspoliatif pada kelompok menengah yang rajin menabung untuk keamanan hari tua. Orientasi market adalah produk masyarakat dewasa yang berpeluang entrepreneurnya dikurangi dan orang harus menyesuaikan diri ke dalam organisasi yang lebih besar dan memerankan peran yang dikehendaki organisasi tersebut. Masyarakat sendiri membentuk karakter pribadi melalui orang tua dan pendidik yang membuat anak bersedia bertingkah laku seperti yang dikehendaki masyarakat sekitarnya. Pada masyarakat, kapasitas anak diajarkan menabung hingga cukup modalnya untuk mengembangkan ekonomi. Dan di Cina sendiri, anak diajarkan menempatkan kebutuhan kelompok itu paling atas dengan kebutuhan pribadinya untuk mencapai tujuan suatu negara, yaitu negara Cina. Tetapi masyarakat juga memaksa dan frustasi orang dengan tuntutan untuk bertingkah laku yang bertentangan dengan hakikat manusia. Fromm sendiri yakin bahwa baik masyarakat maupun kapitalis maupun komunis, keduanya membuat orang menjadi robot dengan menjadikan mereka budak pemakan gaji dan mengisolasi mereka dari makna dan hasil pekerjaannya. Dia sangat mengkritik masyarakat modern yang consumer orientas yang terus-menerus menciptakan kebutuhan baru bagi setiap orang. Menurutnya tidak semua kebutuhan manusia itu harus dipuaskan dan harus dipenuhi. Jika saja jumlah materi yang dapat dimiliki hanya sedikit dan insentif untuk mendapatkannya juga sedikit, orang mungkin akan bebas untuk memuaskan dirinya secara lebih kreatif dan lebih meyakinkan kepuasannya sendiri. Baik, selanjutnya ada aplikasi teori dari Marx dan Erich Fromm, yaitu psikoterapi psikoanalitik humanistik. Fromm sendiri mengembangkan sistem terapinya yang dinamakan psikoanalisis
humanistik dibandingkan psikoanalisis. Fromm lebih peduli dengan aspek-aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Menurutnya tujuan klien dalam terapi adalah untuk memahami dirinya sendiri tanpa pengetahuan tentang dirinya. Orang tidak akan tahu bagaimana orang lain. Fromm yakin bahwa klien mengikuti terapi untuk mencari kepuasan dirinya dari kebutuhan dasar manusia, yang ini keterhubungan, keberakaran, transendensi, perasaan identitas, dan kerangka orientasi. Oleh karena itu, terapi harus dilakukan membangun melalui hubungan pribadi antar terapis dengan kliennya. Komunikasi yang tepat sangat penting dalam perkembangan terapi, dan terapis harus menumbuhkan dirinya sebagai manusia dengan manusia lain dengan penuh konsentrasi dan kasih sayang. Perasaan keterlibatan yang murni akan mengembalikan perasaan klien sebagai manusia yang independen. Menurut Fromm, terapis tidak seharusnya terlalu ilmiah dalam memahami kliennya. Hanya dengan sikap hendaknya tidak dilihat sebagai orang sakit, tetapi diterima sebagai manusia dengan kebutuhan-kebutuhannya yang tidak berbeda dengan kebutuhan terapis dan juga manusia yang lainnya. Lalu dilanjutkan dengan aplikasi menurut Fromm. Sosialisme komunitas humanistik. Sebagai seorang kritis sosial persoalan hubungan seorang dengan masyarakat menjamin perhatian utama Fromm. Fromm mempunyai 4 proporsi mengenai hubungan ini. Yang pertama, manusia mempunyai kodrat sendiri eksistensial sosial bawaannya. Lalu masyarakat diciptakan manusia untuk memenuhi kodrat esensial bawaan ini. Selanjutnya, tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan manusia berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi manusia. Lalu yang terakhir, manusia menciptakan masyarakat semacam ini. Jadi dalam ruang lingkup ini, manusia yang menciptakan sendiri eksistensinya. Manusia yang disarankan oleh Fromm adalah humanistik komunitarian sosial atau sosialisme komunitarian humanistik. Masyarakat di mana orang-orang bergaul dengan cinta yang berakar dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas. Dalam masyarakat, hubungan semacam itu mencapai perasaan diri dan mampu membuatnya lebih kreatif, alih-alih destruktif. Setiap orang berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Ada juga humanistik manajemen, di mana individu anggota masyarakat berkumpul dalam kelompok kecil dan membahas persoalan. Itu juga ada humanistik manajemen, di mana individu anggota masyarakat berkumpul dalam kelompok kecil lalu membahas mengenai isu-isu politik, sosial, dan menyarankan kebijakan pemerintahan terbaru, yaitu sistem yang mirip dengan temu kota di New England. Ide Fromm ini mungkin bagus, tetapi banyak yang tidak dapat dilaksanakan oleh semua orang dan semua pemerintahan juga.